Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya dalam Mutiara Pagi kita. Dalam kegiatan kita, dalam Mutiara Pagi kita pada kesempatan ini, renungan saya beri judul Perjamuan Nikah, Perjamuan Kebahagiaan. Yang mana renungan ini didasarkan pada Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk berdoa, memohon terang Allah Roh Kudus agar kita sanggup mendengarkan, meresapi, dan melaksanakan sabda Tuhan ini dalam seluruh perjalanan hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkau telah mengutus Putramu ke dalam dunia. Putramu adalah penjelmaan sabdamu. Melalui Putramu, Engkau memperkenalkan kepada kami sabdamu yang indah. Pada kesempatan ini, kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Karena itu kami mohon, sudahlah kiranya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu ke atas kami untuk menerangi akal budi dan hati kami, agar kami mampu mendengarkan, meresapi, dan melaksanakannya dalam seluruh hidup kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?"
tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Kita pasti pernah diundang ke tempat pesta, atau bahkan kita pernah menjadi tuan pesta. Ketika kita menjadi tamu undangan, kita akan berusaha hadir dengan penampilan terbaik. Kita akan menggunakan pakaian pesta yang terbaik, berdandan dengan cantik. Kita akan memberikan penampilan yang terbaik. Di tempat pesta, kita akan berjumpa dengan banyak orang dengan versi yang berbeda, versi terbaik menurut mereka. Akan ada banyak makanan, juga kegembiraan dan kebahagiaan. Kehadiran kita dalam sebuah pesta menandakan bahwa kita sangat menghargai tuan pesta. Jika kita tampil sebagai tuan pesta, tentu berbeda lagi. Sebagai tuan pesta, kita akan menyediakan banyak makanan, memberikan kenyamanan bagi para tamu undangan. Kita akan mengundang semua anggota keluarga, sahabat, kenalan, dan handai taulan. Makanan yang disediakan tentu saja merupakan makanan terbaik dan terenak yang pernah kita siapkan. Seorang tuan pesta akan mengeluarkan banyak anggaran. Namun, anggaran itu tidak sebanding dengan kepuasan dan kebahagiaan ketika menyaksikan tamu undangan yang begitu banyak. Apalagi kalau tamu-tamu undangan merasa nyaman dan menikmati setiap acara yang disuguhkan. Barangkali kita dapat membayangkan jika tamu undangan merasa tidak nyaman ketika mengikuti sebuah pesta. Para tamu itu pasti akan memberikan penilaian yang buruk terhadap pesta yang diadakan itu. Oleh karena itu, tuan pesta akan memberikan yang terbaik. Jika tuan pesta adalah seorang yang terkenal, maka tamu-tamu undangannya akan banyak sekali. Sebaliknya, jika tuan pesta itu merupakan orang yang tidak terkenal, orang yang biasa-biasa saja, maka tidak akan ada banyak tamu undangan. Barangkali dia hanya akan mengundang orang-orang terdekatnya saja. Belum lagi ada fenomena tamu yang tidak diundang. Biasanya hal ini juga turut diperhitungkan oleh tuan pesta. Para tamu tak diundang ialah mereka yang juga turut hadir tetapi tidak atau mungkin tidak mendapatkan undangan dan tidak mengikuti rangkaian acara resmi. Mereka hanya akan hadir jika dalam budaya kita acara resepsi telah selesai dan dilanjutkan dengan acara menari bersama. Biasanya
Momen ini akan dimanfaatkan oleh para tamu tak diundang tadi untuk masuk ke tempat pesta dan menikmati kebahagiaan di sana. Tuan pesta yang mengetahui hal itu tidak akan mengusir tamu-tamu yang tidak diundang itu. Malahan, tuan pesta akan menjamu tamu-tamu yang tidak diundang itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi menceritakan sebuah perjamuan nikah. Yesus mengumpamakan kerajaan Allah dengan sebuah pesta perjamuan nikah. Dikisahkan bahwa seorang raja mengadakan sebuah pesta nikah untuk anaknya. Semua telah dipersiapkan dengan baik. Lalu raja itu menyuruh para hambanya untuk memberitahukan hal itu kepada semua tamu undangan. Namun semua orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Mereka tidak mau pergi ke tempat pesta itu. Tentu saja, jika kita berpikir secara logis, para tamu undangan yang diundang pada pesta nikah itu sedikit aneh. Bahkan mereka tidak mau datang. Para tamu undangan tadi justru dipanggil oleh tuan pesta. Tamu undangan biasanya semangat untuk mengikuti pesta. Sedangkan tamu pada pesta ini malah tidak mau datang. Melihat hal ini, raja itu menyuruh hamba-hambanya yang lain untuk meminta tamu undangan itu sekali lagi untuk datang ke tempat pesta. Kali ini, tuan pesta menyertakan alasan bahwa segala hidangan sudah disediakan. Sekali lagi, raja itu mengajak semua tamu undangan untuk hadir di pesta itu. Namun, para tamu undangan itu tidak mau. Barangkali, para tamu undangan itu merupakan orang-orang yang keras kepala. Bahkan ada para tamu itu yang menangkap, menyiksa, dan bahkan membunuh hamba-hamba itu. Mendengar hal itu, raja menjadi marah dan menghancurkan kota-kota mereka. Raja itu lalu menyuruh para hambanya untuk mengundang siapa saja yang mereka temui di jalan-jalan. Orang-orang berdosa, orang-orang baik, orang-orang jahat. Mungkin saja ada juga para pengemis, orang miskin, dan orang kecil yang menjadi tamu undangan yang sebenarnya tidak diundang. Ketika masuk ke tempat pesta itu, raja menemukan seorang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Raja itu akhirnya menghukum tamu yang tidak mengenakan pakaian pesta itu. Jika kita membacanya di dalam Injil Lukas bab 14 ayat 15 sampai 24, tuan pesta yang mengetahui bahwa tamu undangannya tidak bersedia hadir, tidak meminta untuk kedua kalinya. Tuan pesta itu langsung menyuruh para hambanya mengundang siapa saja yang mereka temui di jalan untuk hadir ke pesta itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hemat saya, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan
dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar. Pertama, raja yang mengadakan pesta ialah Allah, dan pesta nikah yang diadakan itu adalah undangan bagi kita untuk menikmati kebahagiaan di surga. Allah senantiasa mengundang kita untuk hidup dalam kebahagiaan yang abadi. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Allah berusaha untuk memulihkan kembali hubungan yang telah putus itu. Allah senantiasa mengundang manusia untuk bertobat dan kembali kepadanya. Barangkali kita dapat menemukan ini dalam kisah tentang anak yang hilang, di mana Allah menunjukkan dirinya sebagai Allah yang berbelas kasih, yang bersedia menerima kembali manusia untuk bertobat. Dosa membuat manusia jauh dari Allah, bahkan memberikan kematian kepada manusia. Karena berdosa, manusia pertama diusir dari Taman Eden, taman yang diciptakan dan memberikan kebahagiaan. Allah tahu bahwa manusia menginginkan kebahagiaan dalam hidup mereka. Oleh karena itu, Allah mengundang manusia untuk menikmati kebahagiaan abadi di surga. Kebahagiaan abadi itu hanya bisa terjadi dan tercapai jika manusia bersatu dengan Allah sebagai sumber kebahagiaan sejati. Allah memberikan kebahagiaan yang tidak akan sirna, sebuah kebahagiaan yang tetap bertahan. Kedua, para hamba yang diutus raja itu ialah hamba-hamba Allah. Mereka adalah para nabi yang senantiasa memberikan nasihat Allah kepada manusia. Tugas para nabi ialah memulihkan kembali hati manusia yang keras. Para nabi senantiasa mewartakan kehendak Allah dan berusaha untuk membawa manusia kembali ke jalan yang benar. Para nabi adalah juga para pewarta kebenaran. Selain para nabi, para hamba lain itu juga adalah orang-orang kudus yang dengan teladan kekudusan mereka berusaha untuk mendorong manusia hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kekudusan dan kebenaran yang diwartakan terus-menerus ini membuat banyak manusia merasa kecewa. Para kudus dan juga para nabi mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Mereka mendapatkan siksaan, bahkan juga dibunuh oleh pihak-pihak yang membenci kebenaran. Ketiga, tamu undangan itu adalah umat manusia. Kita senantiasa diundang untuk hidup seturut kehendak Allah dan mencapai kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati hanya dapat dialami di dalam persatuan yang mesra dengan Allah. Namun, terhadap undangan itu, manusia menunjukkan sekurang-kurangnya dua sikap yang berbeda yang digambarkan oleh penginjil Matius. Sikap pertama ialah acuh tak acuh terhadap undangan Allah. Manusia tidak mengindahkan undangan Allah. Barangkali manusia sudah terbuai dengan kenikmatan dunia, bahkan kenikmatan dosa, sehingga tidak mengindahkan undangan Allah. Manusia menolak undangan Allah dengan cara tetap melakukan dosa dan perbuatan-perbuatan yang melawan kehendak Allah. Sikap kedua ialah menyiksa para utusan Allah.
Setiap orang yang menegakkan kebenaran tentu saja akan mendapatkan banyak tantangan. Orang yang tidak suka dengan kebenaran akan berusaha menyingkirkan para pewarta kebenaran itu. Tanpa kita sadari, kita malah masuk dalam kelompok ini. Kita tidak mengindahkan teguran yang membangun. Kita tidak mengindahkan nasihat untuk berubah. Malah, orang-orang yang berusaha menegakkan kebenaran, kita hambat, kita benci, dan kita jauhi. Keempat, orang-orang yang ditemukan di persimpangan jalan, yang kemudian diundang, adalah mereka yang senantiasa bertobat dan mau berubah. Kita tahu bahwa jalanan merupakan tempat yang tidak diangkat. Anak-anak jalanan seringkali dipandang sebagai orang-orang kotor dan merupakan simbol kemiskinan. Orang-orang yang tinggal di jalan tidak memiliki rumah. Jalanan biasanya digunakan untuk menggambarkan kemiskinan yang ekstrim, juga menggambarkan kondisi orang-orang berdosa, orang-orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Orang-orang seperti inilah justru diundang ke dalam pesta. Mereka senantiasa berubah dan bertobat sehingga memiliki kualitas hidup yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pesta nikah merupakan pesta kebahagiaan. Allah senantiasa mengundang kita kepada kebahagiaan itu. Allah bahkan senantiasa berusaha untuk menyelamatkan kita. Bukannya tidak bisa. Allah sebenarnya bisa dan mampu menyelamatkan umat manusia. Namun Allah menantikan tanggapan dari manusia. Manusia telah diberikan kehendak bebas untuk memilih yang baik dan yang jahat, dan untuk membedakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hendaknya kehendak bebas itu digunakan untuk mencari kebahagiaan sejati, mencari Allah sebagai sumber kebahagiaan. Undangan Allah itu sebenarnya bertujuan untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut. Dosa yang masuk ke dalam dunia membawa kebinasaan kepada manusia. Oleh karena itu, Allah menyelamatkan umat manusia dengan mengutus putranya. Allah juga mengundang kita untuk masuk dan turut serta dalam perjamuan keselamatan, dalam perjamuan yang membahagiakan. Apakah kita sadar dan bersedia mengikuti undangan Allah? Bagaimana tanggapan kita terhadap undangan Allah tersebut? Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Demikian renungan yang dapat saya bawakan pada kesempatan ini. Semoga kita semua senantiasa mendengarkan dan menanggapi undangan Allah untuk menyelamatkan kita. Mari kita tutup kegiatan kita pada kesempatan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sadar bahwa kami adalah manusia lemah. Namun Engkau senantiasa berusaha untuk menyelamatkan kami dengan mengundang kami ke dalam kebahagiaan surgawi. Kami mohon, bukalah hati kami, lunakkanlah pikiran kami, cairkanlah hati kami yang beku, agar kami senantiasa menanggapi undangan itu
dan dengan sukacita turut serta dalam perjamuan nikah yang Engkau adakan. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.